kayak ditukikkan sebelum kantung kadi kambang sebelum rundiang kadi mulai adalah salam dari ambo buat kita bersama nan duduk samparan atau nan tagak-tagak di pagaran. Salam dari kami dari Luak 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa asyhadu anna Muhammadan nabi abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saya sebenarnya sangatlah tidak pantas untuk bisa berdiri menyampaikan orasi kebudayaan karena temanya cukup berat, orasi kebudayaan. Bahkan untuk memberi judul saja pada sebuah orasi kebudayaan itu berat, karena catatan kebudayaan Sumatera Barat bukan menjadi catatan yang ringan. Kalau kita ingat perjalanan kebudayaan Sumatera Barat, kita runut kembali kepada kebudayaan leluhurnya, yaitu kebudayaan Minangkabau. Tentu sangat sulit sekali, dan apakah ini yang dimaksud dengan restorasi kebudayaan? Saya juga tidak tahu. Tetapi yang saya tahu pada hari ini, saya tengah berada di sebuah taman yang berisi beragam bunga kebudayaan yang ditanam para leluhur Minangkabau maupun para pebonsai yang mengkerdilkan sekaligus mempersempit ruang tumbuh kebudayaan Minang menjadi Taman Bunga Kebudayaan Sumatera Barat, dan selanjutnya akan dipelihara para perawat tanaman beserta beragam bunga kebudayaan. Para perawat inilah yang akhirnya memiliki sebuah kantor bertembok beton berlantai-lantai di tepi pantai Padang, kota tercinta. Dun sanak kasadonyo, anak-anak yang baik hati yang bersedia hadir pada malam ini, yang hobi berselfie dengan karya-karyanya yang ditampilkan di media sosial. Mungkin kita tidak tahu bahwa ada perubahan dalam bentuk taman budaya menjadi sebuah gedung budaya dalam artian bentuk fisik. Padahal kita baru beberapa hari yang lalu melakukan forum group discussion. Bahasa Unggiri kok agak payah-payah. Kita melakukan kelayakan atau visibility study, wah susah mana bahasa Unggiri kok. Studi kelayakan atau harus belajar kelayakan. Pelajaran kelayakan tentang gedung ini itu sangat menarik. Yang perlu kita sadari bahwa dari taman menjadi gedung itu perubahan yang sangat dahsyat dan eksotik dengan 3 undang-undang setidaknya berbenturan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 tentang bentuk negara ini. Negara ini adalah negara hukum bernama Republik Indonesia. Kekuasaan tertinggi berada di tangan
rakyat. Namun pada hari ini tentu kita tidak berbicara sebagaimana semestinya, karena undang-undang itu berbenturan dengan undang-undang investasi, undang-undang kepariwisataan yang menjadikan sebuah taman kebudayaan menjadi sebuah facility trading atau fasilitas perniagaan, di bidang kebudayaan yang di dalamnya dikhususkan pada ruang ini adalah untuk seni dan sastra, baik tradisional maupun yang sudah pengembangannya ke persesuaian terhadap zaman yang ada pada hari ini. Barangkali mengambil tuah ke pemenang, mengambil contoh kepada yang sudah, meniru kepada toladan, merupakan kewajaran dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana yang telah diundangkan. Maka serta-merta semua bentuk kebudayaan menjadi produk seperti musik dan lagu campur sari. Ada yang suka musik campur sari atau musik koplo. Seperti itulah kenyataan hari ini. Seperti yang pernah didendangkan di Istana Negara waktu 17 Agustus kemarin. Artinya, apa artinya? Asimilasi kebudayaan di semua lini kebudayaan harus dicampur adukan hingga menjadi sebuah kebudayaan baru yang dinilai bermartabat. Sementara nilai dari martabat yang sudah tercampurkan akan menjadi nominalisasi laba, atau dalam ukuran pada hari ini adalah angka-angka yang disebut dengan nilai-nilai. Artinya kita lebih paham nilai-nilai merah putih ketika amplopnya berwarna putih, isinya berwarna merah. Taklah mengherankan ketika Taman Ismail Marzuki sebagai salah satu taman kebudayaan tiba-tiba berubah wujud sebagaimana kesatria baja hitam dalam film seri import untuk anak, dari sebuah taman yang berisi bunga kebudayaan menjadi sebuah suasana hunian mahal dan menumpang di dalamnya berbagai perkantoran, wirausaha serta kedai wiraniaga, serta gedung pertunjukan yang dianggap memenuhi kriteria pemajuan kebudayaan dalam artian bisa menuai laba besar dengan modal bunga hutang negara yang ditanamkan di taman kebudayaan tersebut. Maka dengan demikian, semua bentuk fasilitas disediakan sebagai bentuk usaha yang dikelola oleh perusahaan daerah. Jadilah negara sebagai konglomerasi yang berkolusi dengan negara-negara pendonor. Bukan bisa jadi, tetapi memang sudah terjadi dan menuju penyempurnaan bentuk saja. Sumatera Barat mengambil tuah kekuasaan ibu kota yang akan ditinggalkan untuk berubah Taman Budaya Sumatera Barat menjadi taman bisnis kebudayaan tingkat provinsi, berdiri di atas kuburan cita-cita para penggagasnya, sebagaimana yang terjadi di ibu kota yang hampir purna tugas ibu kota tersebut. Tadi di belakang ada beli Dedi Nafis. Beliau adalah anak dari Oma Nafis yang hadir pada hari ini. Juga mungkin pernah mendapat cerita tentang taman budaya ini, bagaimana upaya-upaya para pendahulu
bisa mendapatkan 3,5 hektar lahan dari tangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada waktu itu. Lantas bagaimana nasib para pelaku kesusastraan dan kesenian sebagai perawat serta penghasil pemikiran dan peradaban di Sumatera Barat? Mereka yang tersebar di berbagai nagari yang ada atau kawan-kawan yang masih setia berkutat di ibu kota provinsi. Saya tidak hanya menanyakan keberadaan mereka semata, tetapi juga keberadaan ide dan pemikiran para sahabat pemilik kehalusan rasa dan kecerahan karsa. Apakah ada keterlibatan dalam perubahan zaman sebagaimana yang dikehendaki pengembang kekuasaan? Sengaja saya masukkan kata pengembang, bukan pengemban, karena visi kebudayaan Indonesia, kebudayaan Sumatera Barat adalah membudayakan mentalitas pengembang daripada mentalitas pengemban kekuasaan, termasuk kawan-kawan yang berada di posisi tawar-menawar pembangunan yang harus dikembangkan. Barangkali jawabnya bisa saja iya dan bisa tidak. Ya jelas tidak mungkin ya. Memangnya siapa benar sih seniman itu? Mereka kan tidak punya kewenangan di dalam hierarki kewirausahaan negara. Seniman tidak punya. Seniman bukan siapa-siapa. Dia tidak punya hierarki di dalam strata bernegara di Republik Indonesia. Mereka bukan kelas legislator. Mereka bukan kelas eksekutor. Bukan kelas pemodal. Palingan kawan-kawan seniman, mereka masuk dalam daftar kelas penerima santunan, seperti penerima kartu miskin, penerima PKH, dan lain-lainnya. Kawan-kawan seniman dan sastrawan, begitulah pengklasifikasian yang mereka lakukan terhadap saya dan kawan-kawan. Santunan seperti apakah yang kawan-kawan di seberang sana maksudkan? Ada 3 kriteria santunan. Yang pertama santunan kebudayaan, yang kedua santunan kekaryaan, yang ketiga adalah santunan kematian. Dari ketiga jenis tersebut, santunan 1 dan 3 dapat diterima saat kematian dikabarkan dengan penuh duka dari kawan-kawan seniman yang masih hidup. Untuk jenis santunan nomor 2, kita akan melewati berbagai tantangan, terutama adalah uji nyali untuk memakan teman sendiri lewat jalur adu domba atau politik belah bambu yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Bisa kita bayangkan bagaimana nasib para pelaku kesenian dan kesusastraan yang berada di pelosok negari. Tentu kawan-kawan akan bergidik dengan berdiri bulu tengkuknya. Bagaimana tidak? Jika ternyata kawan-kawan kita yang jauh dari pusat kekuasaan hanya menjadi kuda pelajang bukit bagi para pengembang kekuasaan, baik melalui jalur pokir yang bahkan tidak masuk sebelumnya di dalam database rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, apalagi jangka pendek yang memang sajangka itu. Para pengembang akan bermain anggar
walau tidak pernah ikut turnamen kelas lokal, apalagi kelas Pemprov, Porprov, dan PON. Mereka tangkas bermain anggar dari mulut mereka untuk bisa menang dan merebut anggaran besar, walau itu hanya pokir bagi kawan-kawan seniman politik dan kawan-kawan seniman politik eksekutor. 1001 akal akan muncul menjalar seperti akal dan merambat ke sana kemari seperti akar di ruang sidang terhormat. Mereka harus punya tameng, mereka harus punya domba untuk menangkis gugatan hukum dan menjadi korban adu kekuasaan. Begitulah kawan-kawan kita di seberang sana. Padahal pokirgo dalam kondisi tanda petik miring, indak bapokok, indak bapikir, karena pokoknya adalah pokok piti rakyat, pikirannya adalah pikiran dari kawan-kawan seniman juga. Ikon yang terjadi, dan kita menganggap itu sebuah berkah. Sesuatu hal yang kita punya, kita ambil balik, dianggap berkah, dianggap sebagai karunia, dan dianggap sebagai kehebatan perjuangan politik anggaran yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif di negeri kita tercintai. Kemudian kembali ke induk permasalahan yang tengah terjadi dan dilakukan pengembang kekuasaan di Sumatera Barat terhadap Taman Budaya Sumatera Barat. Tidak jauh berbeda dengan apa yang tengah dialami kawan-kawan seniman dan sastrawan di Jakarta, yakni keinginan pengembang kekuasaan. Pusat-pusat kebudayaan harus menjadi tolak ukur pemajuan kebudayaan perniagaan. Tidak peduli kawan-kawan mampu beradaptasi atau tidak. Tidak peduli kawan-kawan dapat menikmati kopi murah meriah ala Lapau Datuk Kardi atau tidak nanti. Namun kawan-kawan harus sesuai dengan selera pasar, pasar kesenian, pasar kesusastraan, sebagaimana negara donor inginkan, pasar yang membunuh keindahan rasa dan memadamkan kecemerlangan karsa. Apakah kita akan tetap diam dan menjadi saksi bisu yang tidak tunawicara, saksi buta yang tidak tunanetra, saksi tuli yang tidak tunarungu atas kesewenangan karena kesempatan wewenang sedang di tangan kawan-kawan di serang sana? Bagaimana jalan keluarnya agar kawan-kawan seniman bisa mendapatkan keadilan rasa dan karsa, sementara pintu musyawarah terhalang tembok demokrasi? Demokrasi yang masih kita pertanyakan. Apakah kita akan menjadi demonstran dan membuat karnaval untuk kemudian keinginan para pengembang kekuasaan tetap berjalan mulus? Atau kawan-kawan akan bertarung di dalam sasaran silat demokrasi, kemudian menjadi wakil yang sebenar-benar mewakili semua urusan dan rezeki seniman dan sastrawan? Atau akan tetap menjadi domba-domba yang memilih untuk diadu atau bahkan dibantai jika melawan kekuasaan? Saya berpendapat, barangkali kawan-kawan tidak mau melakukan hal keji. Kawan-kawan pasti punya gagasan dan pemikiran cemerlang tentang ruang dan kesempatan hidup dan berkarya, sehingga seniman tidak hanya penyandang sebutan dalam hidup sebagai warga negara, yakni seniman dan sastrawan Sumatera Barat baru masuk indeks layak hidup, belum mencapai tahapan hidup layak.
Jadi kawan-kawan seniman kalau berbangga-bangga harus sadar bahwa kita masih dalam indeks layak hidup, belum bisa hidup layak. Kalah kita sama wakil-wakil kita yang mewakili mimpi-mimpi kita tidur di hotel, yang mewakili keinginan kita memiliki kendaraan mewah, duduk di dalam kendaraan ber-AC, bercakap-cakap di hotel-hotel, di kelas-kelas berbintang dan bertabur bintang. Sementara kawan-kawan bertungkus lumus dengan keadaan yang seharusnya adalah keadaan yang sangat gemilang bagi kawan-kawan, memikirkan pikiran dengan pikiran yang cerah, melahirkan pemikiran-pemikiran kebudayaan yang utuh untuk masa depan, untuk regenerasi selanjutnya sebagai pondasi atau jembatan bahkan mengantar pada generasi muda yang ada di depan kita ini, adik-adik mahasiswa, untuk bisa berhadapan dengan kebudayaan dunia tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai orang Minang. Kerusakan ini tentu adalah kerusakan yang tersistematis. Kebudayaan kita tidak lagi kita ketahui apakah kita masih berbudaya Minang ataukah kita sudah berbudaya Miang. Antara Minang dan Miang cukup satu huruf saja yang hilang, maka hilanglah adab, hilanglah raso jopereso. Karena kadang-kadang keadaan membuat kita harus menjadi Miang bagi para biang pengembang yang ada di kursi-kursi kekuasaan pada hari ini. Seingat saya, di nagari-nagari tetap tumbuh iklim kesenian, tetap tumbuh iklim kesusastraan. Sesungguhnya kawan-kawan seniman tidak membutuhkan gedung yang bertingkat-tingkat, apalagi gedung yang ada di pinggir pantai, yang jelas menyalahi produk aturan lingkungan hidup, di mana bangunan didirikan di bibir pantai yang seharusnya berjarak setidak-tidaknya 100 meter dari tepi pantai. Apalagi Kota Padang, pantai ini dengan tanah yang kita ada pada hari ini adalah 0 meter di atas permukaan darat, di atas permukaan laut. Jadi kajian apa lagi yang hendak mereka tipukan kepada kita? Tidak layak kita membangun gedung berlantai-lantai di areal taman budaya ini. Sangat tidak layak dalam sistematis keamanan konstruksi. Tetapi itu dinafikan dalam pertemuan kemarin. Persoalan yang utama bagi para pengembang adalah karena uang negara dinyatakan tidak bisa dicairkan apabila tidak ada kesepakatan atas kesepahaman kawan-kawan seniman dan sastrawan yang ada di Sumatera Barat. Maka inilah jebakan Batman yang tengah kita hadapi bersama dalam menapaki kebudayaan Sumatera Barat masa depan. Apakah yang akan kita serahkan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita? Apakah sistematika kolusi sebagai budaya yang akan kita canangkan ke depan? Apakah korupsi sebagai kebudayaan yang akan kita elu-elukan masa depan? Ini seharusnya sedini mungkin kita mulai berperang kepada diri sendiri. Kita mempertanyakan jati diri kita. Sekali lagi, relakah kita saling memakan sesama teman? Mari kita inap menungkan pikiran-pikiran kita dengan hati jernih, sehingga pikiran-pikiran yang terang bisa menjadi palito di dalam hati. Karena pikir itu adalah pelita hati, dan PI atau perbuatan itu
perilaku itu adalah sebagai pelaksanaan daripada pola berpikir dan pola perenungan, maka terjadilah hal-hal yang indah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkepribadian dalam kebudayaan. Bung Karno menitipkan 3 hal ciri-ciri kemerdekaan. Yang pertama adalah berdaulat dalam politik. Yang kedua, mandiri dalam ekonomi. Yang ketiga adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Kawan-kawan yang masih bergerak dan meninggalkan Taman Budaya Sumatera Barat itu banyak. Anak-anak muda membuat tempat-tempat berkumpul mereka, melakukan diskusi-diskusi kesusastraan, melakukan gerakan-gerakan kesenian di Sumatera Barat. Yang seniornya mungkin Kakandairi Mevri dengan perjuangan dan jombangnya keluar daripada ekosistem pembangunan taman budaya. Mahatma Muhammad keluar dari ekosistem taman budaya dengan membangun komunitas Tan Tumpah jauh dari kota Padang, komunitas intro di Payakumbuh, Tanah Rawa, belum lagi yang di Solo, di pesisir selatan, banyak yang jauh dari sini. Reformasi merubah pikiran kita seharusnya agar tidak sentralistik. Jadi kebudayaan baru adalah kebudayaan bagaimana menghormati para leluhur kita yang harus selalu kita perbaharui sehingga kebudayaan kita tetap menjadi pakaian kepribadian dalam kehidupan kita di Sumatera Barat, khususnya kita sebagai orang Minangkabau. Jazakumullah bil khair. Inna fatahna laka fatah mubina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.